Oke, kembali lagi teman-teman. Sampai ke video terakhir ya teman-teman. Jadi di video terakhir ini atau video ke-6 ini, saya akan jelaskan tentang konsep pada studi kasus. Jadi di studi kasus ini, saya akan menganalisis pada program yang sudah saya buat. Jadi program di sini tuh kayak sistem kasir ini ya teman-teman. Jadi di program ini tuh kayak kita bisa menerima daftar harga, kuantitas, lalu menghitung total, diskon, dan menampilkan struktur lengkap ya teman-teman. So, jadi nggak lama-lama lagi kita akan masuk ke program yang sudah saya buat ini ya teman-teman. Oke, nah di sini saya sudah membuat program pada Python ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu teman-teman. Nah, jadi pada bagian awal ini, pada bagian ini, pada import date, sampai ke bagian sini ya teman-teman. Pada dev kasir mini ini. Nah, jadi pada ini tuh kita pada modul ini impor untuk mendapatkan dan format tanggal serta waktu saat ini tuh yang penting untuk dicantumkan pada struktur pembayaran teman-teman. Nah, pada fungsi utama yang membungkus zoologi pada program kasir ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian produk. Nah, di sini produknya di sini saya mencantumkan ada nasi goreng, mie ayam, es teh manis kopi susu sama kerupuk teman-teman. Nah, untuk harga nasi goreng di sini itu senilai 15.000. Lalu mie ayam di sini menjadi 12.000. Lalu es teh manis itu 5.000, kopi susu 8.000 dan kerupuk itu adalah 2.000. Nah, pada di sini ada kamus dictionary teman-teman. Jadi awal yang minta produk itu dengan kapitalisme. Jadi saya itu mengubah jadi kita itu tidak akan berpengaruh ya. Misalkan gini. Nah, saat sudah meran, jadi kita tuh tinggal masukin produknya aja teman-teman. Jadi sini kita tuh bisa memasukkan misalkan saya pesen es teh manis teman-teman. Nah, maka di sini kita akan memasukkan jumlah kuantitasnya atau jumlah yang kita pesan. Misalkan saya pesan 3. Nah, jadi kita pesan 3 karena harga satu dari ST itu adalah 5.000, kita pesan 3 ya tinggal dikalikan 3 itu menjadi 15.000 ya teman-teman. Sehingga misalkan jika ingin menambah produk lagi, kita bisa langsung nih ke menambahkan pada produk ini. Misal saya ingin menambah nasi goreng. Nah, saya pesan satu. Nah, maka totalnya kan sudah ditambah menjadi 15.000 ya teman-teman. Nah, untuk mengakhiri pemesanan, kita tinggal ketik selesai aja teman-teman. Selesai seperti ini. Nah, jadi kita tuh ada langsung diberikan struknya teman-teman dari suatu program ini. Nah, pada distro pembayaran ini, pertama kita sudah melihat rincian nih. Ada es teh manis yang saya pesan senilai 3, itu totalnya dengan 15.000. Lalu ada nasi goreng saya pesan satu, maka 15.000. Nah, jadi untuk total yang dibayar itu senilainya adalah 30.000 teman-teman. Karena harga satuan dari nasi goreng sini ada 15.000 dan 3 es teh adalah senilai 15.000 juga. Nah, untuk di sini kita tinggal masukkan aja tunai yang diterima oleh kita teman-teman. Misal dari si pembeli itu membayar dengan harga 50.000 seperti ini. Maka, nah setelah ini ketika si pembeli sudah membayar ke kita uang senilai 50.000, maka kita akan mengembalikannya senilai 20.000. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini aku ada hal menarik teman-teman. Jadi, saat kita contoh, misalnya kita ke contoh kedua. Saat kita meran itu kita nggak harus berpaku pada huruf kapital, huruf besar, huruf kecil karena nih pada program di sini. Jika kalian menotis di sini pada program yang saya buat ini, jadi kalau program Castream ini itu nggak peka terhadap huruf besar atau huruf kecil. Jadi itu bebas tuh. Mau ketik nasi goreng seperti ini, misal kita ketik nasi goreng seperti ini nih. Nasi gorengnya huruf besar, si goreng kayak ini, misalkan goreng seperti ini, itu nggak bakal ke trigger ya teman-teman, nggak bakal trigger aku detect, jadi nggak bakal peka gitu loh maksudnya. Nggak harus macam, nggak harus sesuainya, maksudnya kita nggak harus menulis sesuai apa yang pada daftar produk sebut dicantumkan ya teman-teman. Misalkan kita harus persis plek ketiplek uh, menulis atau mengetik nasi goreng, misalkan huruf N itu kapital, G nya juga kapital, enggak ya teman-teman. Jadi kita bebas mau mengetik gede apa kecilnya huruf tersebut asal asal sesuai atau
menu yang sudah ada pada daftar produknya ini ya teman-teman. Oke, next kita akan masuk ke loop input pesanannya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang while true ini teman-teman. Nah, jadi baris ini tuh sangat penting. Jadi input dari ini pengguna kita itu menjadi proses. Jadi spasi itu dihilangkan. Strip dan semua diubah menjadi huruf kecil. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi itu enggak terpaku sama huruf kecil. Jadi pada sebelumnya saya sempat membuat, namun itu harus terpaku sama huruf kapital teman-teman. Jadi saya sini mengubahnya menjadi huruf jadi huruf bebas, nggak harus menjadi huruf kapital, nggak mewajibkan huruf kapital juga, jadi kita bebas seperti itu. Nah, untuk program mencari input nama, jika kita temukan program itu mengekstrak nama asli dan harga sesuai dari tabel nilai ya teman-teman. Jadi memastikan struk itu menggunakan kapitalisasi yang benar. Misalkan nasi goreng seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut kita masuk ke bagian perhitungan total teman-teman. Jadi perhitungan total dan logika diskon. Misal nih kita pada perhitungan total di sini ya teman-teman. Nah, di sini total bruto di sini itu dihitung menggunakan generator expression. Jadi di mana ada sum item ini, S itu for item in keranjang. Artinya untuk menjumlahkan subtotal pada S pada di keranjang tersebut, pada keranjang yang sudah saya pesan tadi. Nah, untuk logika diskonnya, jadi sebuah kondisi di mana if itu diterapkan misalkan diskon 10% diberikan hanya jika total bruto melebihi 50.000 seperti itu teman-teman. Misal saya masukkan misalkan di daftar produk, ada produk nasi goreng nih. Misalkan saya beli nasi goreng misalkan 4 ya. Nah, dalam 4 total 60.000. Nah, di sini kan sudah memasukkan misalkan kita mendapatkan diskon 10% ketika kita memasukkan nilai total bruto itu mencapai lebih dari 50.000. Nah, misalkan karena kita sudah memesan 4 nasi goreng dengan total senilai 60.000, harusnya ini mendapatkan diskon 10% teman-teman. Jika kita mengetiknya selesai, nah, maka di sini akan ke-trigger mendapatkan diskon 10% dari total pembelian kita karena diskon 60% dari total harga bruto. Nah, diskon 10% dari 60.000 adalah 6%, maka mendapatkan potongan 6.000 ya teman-teman. Jadi total nilai yang harus dibayarkan oleh si pembeli itu ada 54.000 seperti itu. Jadi itu menggunakan logika diskon ya teman-teman, yang dimana kondisi if ini diterapkan pada diskon 10% kayak gitu. Nah, untuk total neto ini adalah total akhir yang harus dibayar ya teman-teman nih, total neto ini. Jadi total neto itu sama dengan total bruto dikurangi diskon nilai, kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut kita pada ke nah, cetak struk ya. Nah, kita terakhir pada cetak struk nih. Nah, pada cetak struk sendiri itu pencetakannya terformat ya teman-teman. Jadi struk ini itu tuh dicetak menggunakan F-string dengan spesifikasi lebar kolom kurang dari 15, lebih dari 4, lebih dari 11. Nah, ini tuh buat memastikan teks dan angka sejajar rapih gitu. Jadi itu meniru tampilan struk kasir profesional pada umumnya. Kalian bisa menemukan struk-struk ini di kasir manapun seperti di minimarket atau di mall, kurang lebih sama, kurang lebih kayak gini nih, kurang lebih. Nah, ini kan seperti struk pada profesional ya, maksudnya pada toko-toko besar atau mall, minimarket ataupun semacamnya. Jadi itu meniru tampilan struk kasir profesional. Jadi itu digunakan untuk memisah ribuan dan tanpa desimal teman-teman. Nah, untuk perhitungan kembaliannya itu menggunakan loop while true ya teman-teman. Loop while true. Jadi untuk input pembayaran itu memastikan program terus meminta uang tunai sampai jumlah yang dibayarkan itu terbayar setidaknya sama dengan total neto itu teman-teman. Atau jika dia ada lebih, misalkan saya tadi membayar nih di pada total pembayarannya itu ada 54.000. Misal si pembeli dia memberi saya kan nilai uang 100.000. Nah, seperti ini. Maka saya akan memberi kembalian 46.000 kurang lebih seperti itu. Jadi minimal kita itu mengasihnya adalah
kalau nggak pas ya lebih, karena lebih sendiri itu pasti ada kembaliannya kayak gitu teman-teman. Nah, untuk output akhir ini akan seperti ini ya teman. Terima kasih, setelah pembayaran sukses kembali dicetak dan program menampilkan ucapan terima kasih sebelum berakhir. Itu dia pembahasan dari program Python studi kasus sistem kasir ya teman-teman. Jadi itu sistem kasir ini tuh berguna banget untuk pada kita ketika ingin memulai usaha atau membuat suatu struktur. Itu penting banget teman-teman. Misalkan Pak, ini contoh-contoh kayak seperti minimarket, mereka tuh menggunakan sistem coding kurang lebih sama seperti ini, ataupun kurang lebih mirip-mirip sepertinya teman-teman. Jadi di balik ada struktur itu ada sebuah program coding seperti ini teman-teman. Jadi ini tuh adalah, jadi kita jadi tahu nih ternyata struktur itu ternyata dari coding asalnya. Nah iya memang seperti ini dari coding ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih atas semuanya. Terima kasih juga. Oke, ini saja penjelasan akhir dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan tutur kata dalam menjelaskan dan lain sebagainya. Karena kalau manusia itu masih memiliki kesalahan, teman-teman. Oke, terima kasih atas kerjasamanya karena sudah menonton sampai akhir ya, teman-teman. Oke, sampai jumpa semuanya. Dadah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, teman-teman.